Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas tentang Diary Faustina nomor 132. Temanya, rendah hati selalu untung. Ini cerita dari Suster Faustina tentang Bapak pengakuannya. Ada Bapak pengakuan yang tampaknya Bapak rohani yang sejati selama segalanya berjalan dengan baik. Jadi Suster Faustina sedang sharing apa yang dia alami di ruang sakramen tobat. Dia bertemu dengan Bapak pengakuan dan dia merasa Bapak pengakuan ini adalah Bapak pengakuan yang sejati. Tapi ketika jiwa butuh bantuan lebih besar, Bapak pengakuan jadi bingung. Tidak dapat atau tidak mau memahami jiwa itu. Bahkan, Bapak pengakuan tersebut berusaha menghindar dari jiwa itu. Ya, mungkin ini betul-betul dialami oleh Suster Faustina ya. Dia bercerita tentang kesalahannya, mungkin tentang dosanya, dia sharing, dia mengaku dosa, fine. Tapi pada saat dia bercerita bahwa Bapak, Yesus minta supaya gambar yang aku lihat dilukis. Yesus minta supaya lukisan itu dipajang di publik. Dan melalui lukisan itu, Yesus katakan bahwa dia akan memberikan segala macam rahmat. Atau kata-kata yang lain, Bapak, Yesus minta supaya aku membuat kongregasi baru. Yesus juga minta aku nanti akan menjadi santa. Hal-hal yang mungkin ada di luar kemampuan dari Bapak pengakuan. Sehingga di sini Suster Faustina katakan ketika jiwa butuh bantuan lebih besar, Bapak pengakuannya bingung, bahkan menghindar. Tapi di sini poin penting ya. Kalau jiwa rendah hati, ia akan selalu memetik manfaat walau sedikit. Jadi penekanannya adalah bukan Bapak pengakuannya siapa atau bagaimana sikap dia, tapi lebih ke arah si pelaku ini, Suster Faustina ini. Sehingga dia sharing katakan, kalau jiwa itu rendah hati, menerima, maka dia akan memperoleh manfaat walaupun sedikit. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kadang suka dengar ya, cari pastor yang tua, cari pastor yang enggak kita kenal, atau malah cari pastor yang teman kita sehari-hari supaya ngomongnya gampang. Itu kan pilihan ya. Tapi di sini Suster Faustina katakan, walaupun Bapak pengakuan itu terkesan menghindar, terkesan bingung, terkesan menolak ya, tapi kalau kita terimanya dengan rendah hati, maka kita akan memperoleh manfaat. Karena dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, kadang Allah sendiri akan memancarkan sinar ke dalam lubuk jiwa itu karena kerendahan hati dan imannya. Melalui Romo yang ada di ruang sakramen tobat, Allah memancarkan sinarnya. Seperti yang Yesus katakan juga, aku menunggu engkau di ruang sakramen tobat. Pastor itu hanya sebagai satu contoh wakil ya. Karena apa yang dia katakan itu Yesus yang katakan. Pastor itu menjadi sarana dari Yesus untuk mengatakan sesuatu yang Yesus mau katakan. Kita dengar lebih lanjut ya. Kadang Bapak pengakuan akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia maksudkan tanpa ia menyadarinya. Jadi betul-betul Tuhan pakai Bapak pengakuan untuk mengatakan sesuatu yang setelah ditanya Bapak pengakuan itu juga mungkin bingung atau mungkin dia nggak tahu, nggak sadar apa yang dia katakan. Nah, di sini Suster Faustina cerita, kita harus percaya bahwa setiap kata yang diucapkan di kamar pengakuan adalah kata-kata Allah. Itu perlu satu iman. Bukan pastornya yang ngomong, tapi kita perlu imani bahwa itu kata-kata Allah.
sesuatu yang datang langsung dari Allah. Karena beginilah cara Allah mengganjar iman. Kalau kita punya iman, Allah mengganjar kita dengan cara seperti itu. Contoh ya, ada imam yang keras dan menentang masalah-masalah yang kuungkapkan. Itu Suster Faustina sharing. Yang seperti tadi saya di awal ya, ada banyak hal-hal yang mungkin buat Suster Faustina juga membingungkan. Saya sudah ada di dalam satu komunitas, tapi kok Yesus suruh saya bikin kongregasi baru? Itu kan membingungkan buat Suster Faustina. Saya siapa? Saya pendidikannya rendah, pangkat saya di biara juga rendah. Bagaimana mungkin Tuhan minta saya untuk membuat kongregasi baru? Ini contohnya saja ya, salah satu contoh. Tapi suatu saat Bapak pengakuan itu berkata, jadi waktu dia mengaku dosa kepada seorang romo, Bapak pengakuan itu berkata, ingat suster, bahwa kalau Allah meminta hal ini dari suster, suster hendaknya tidak melawan dia. Kadang-kadang Allah ingin dipuji justru dengan cara ini. Tenanglah, apa yang sudah dimulai oleh Allah akan Ia selesaikan. Saya tegaskan hal ini pada suster. Kesetiaan kepada Allah dan kerendahan hati. Kita bisa bayangkan, biasanya kalau Suster Faustina bercerita kepada Bapak pengakuan, Yesus minta supaya gambar itu dilukis. Bapak pengakuan bilang, nggak usah dilukis, lukislah di dalam hatimu. Itu jawaban-jawabannya ya. Tapi pada saat itu, dia betul-betul merasakan apa yang dikatakan oleh Bapak pengakuan itu bukan dari Bapak pengakuan, tapi dia punya iman itu dikatakan oleh Tuhan. Awalnya Suster Faustina berpikir bahwa iman itu sudah berubah. Sudah tidak marah lagi sama dia, mungkin ya sudah tidak menghindar dari dia. Tapi saat lain lagi, ternyata imam itu kembali ke teguran yang lama, cara berkata yang lama, dengan kata-katanya yang keras. Jadi di situ Suster Faustina menyimpulkan bahwa ternyata yang dikatakan oleh Bapak pengakuan itu pada waktu itu, yang dia katakan, suster, setialah, dan seterusnya, itu bukan dari mulutnya Bapak pengakuan. Tapi dia percaya itu Yesus, itu Tuhan yang katakan kepada Suster Faustina melalui imam tersebut. Kesimpulan dari cerita ini mau dikatakan oleh Suster Faustina bahwa walaupun kita mengalami yang tidak sesuai dengan harapan kita, terima saja. Karena dengan kerendahan hati, dengan menerima hal tersebut, maka selalu ada manfaat-manfaat yang bisa kita terima walaupun kecil, tapi tidak pernah sia-sia. Kembali lagi dikatakan, kalau kita rendah hati, maka kita selalu untung. Itu aja. Terima kasih. Salam kerahiman. Jesus
Bye.